sayang bantu aku ya berbakti pada ibuku. Masya Allah, sebelum kita lanjut nih belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Sering terjadi juga Ustadz, subhanallah di dekat rumah-rumah kita atau kadang di rumah saya sendiri gitu ya. Maksudnya baik kadang-kadang gitu ya, enggak ke mertua aja tapi ibu sendiri gitu ya. Kadang-kadang juga maksudnya baik, tapi kita sebagai anak udah lama itu urusan kita sendiri. Maksudnya udah lama kita udah gede udah biar kita aja ngatur gitu. Nah sebenarnya kalau konflik-konflik kayak gini kelihatannya lucu tapi lama-lama jadi nggak lucu gitu ya Ustadz ya. Kita sebagai suami itu kadang harus memihak kepada siapa nih? Kepada orang tua, mertua atau harus bersikap adil atau bagaimana Ustadz? Mohon tausiahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Konflik antara menantu dan mertua. Hadirin dirahmati Allah. Apakah seorang suami harus memihak kepada ibunya atau kepada istrinya? Tidak boleh ada kecondongan salah satunya. Seorang suami mesti tawazun dan tawasud. Artinya berimbang dan berada di tengah. Tinggal dilihat apakah ibunya salah atau istrinya salah. Itu yang betul. Bukan masalah condong perasaannya. Tapi lihat perkaranya. Disitulah seorang lelaki ditunggu kejantanannya. Masya Allah ya. Mendamaikan dua yang berkonflik. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu Siti Aisyah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya dan apa yang paling berhak. Sesungguhnya apa yang paling berhak antara istri dan ibu. Kemudian ditanya, ayyun nasi a'adhamu haqqan 'alal mar'ah. Ya Rasulullah, siapa sih yang paling berhak terhadap seorang perempuan? Apa kata Nabi Muhammad? Zaujuha, yaitu suaminya. Sementara pertanyaan selanjutnya ya, ayyun nasi a'adhamu haqqan 'alal rijal. Kemudian siapa yang paling berhak atas seorang suami? Adalah ummuhu, ibunya. Nah artinya apa? Rasulullah memberitakan bahwa keduanya ini punya hak yang sama. Bahwa istri taat kepada suami dan suami menyayangi istri. Bahwa suami harus hormat dan bakti kepada orang tua. Begitupun kepada mertua, kepada menantu. Nah ini korelasi ini tidak boleh ada ketimpangan. Di mana, oh ini kan ibu saya. Kamu harus hormat kepada ibu saya. Kalau ibunya lagi salah, enggak boleh ya. Kemudian mertua juga, jangan terlalu banyak nyampurin urusan rumah tangga anak. Biasanya pihak ketiga itu bukan berarti menjadi juru kompor, bukan. Kadang tidak tahu permasalahannya, main ikut-ikutan aja. Nah, setiap seorang mertua itu harus melihat bahwa ketika saya berkonflik dengan menantu saya, ada masalah sedikit dengan menantu saya, maka as-sukut itu lebih baik. Sukut artinya diam. Diamkan permasalahan, bahwa kadang-kadang masalah tidak untuk didebatkan, kadang-kadang solusinya malah mendiamkan dulu sementara, nanti suaminya berperan. Memang ada sedikit kesulitan kalau istrinya ngambek, mertuanya ngambek. Ini bagaimana menyatukannya? Maka seorang suami ditantang terus bagaimana bisa menyatukan mertua dan istrinya. Hadirin dirahmati Allah, salah satunya tadi kata Ustaz Sam adalah kalau kita punya apa-apa nih, biarkan istri kita yang ngasih ke mertua kita, ke orang tuanya. Yaitu misalnya saya punya istri nih, istri saya kasih orang tua saya. Sementara saya juga kasih ke orang tua. Jadi silang. Kenapa silang? Nanti akan rasa sayang seolah-olah, wah alhamdulillah ini menantu saya perhatian gitu ya. Ustaz Sam kasih ke mertuanya 5 juta, ke orang tuanya 150 juta. Masya Allah. Amin. Amin. Berimbang. Nah, dari Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang konflik di antara rumah tangga karena memang perempuan itu tadi berapa kata tadi? 20.000. 70.000 kata. 20.000 ya Ustaz? 20.000 kata. 20.000 kata. Itu kalau wanita pada umumnya, kalau Caca Frederica 27.000 kata. Masya Allah. Maka setiap suami ini harus benar-benar ar-rijalu qawwamun 'alal qawwamun artinya menegakkan. Kalau memang ibunya salah, dia menegur ibunya dengan baik. Kalau memang istrinya salah, istrinya ditegur dengan baik. Saya pernah dikasih tahu sama guru saya, sesungguhnya seorang perempuan mudah sekali ya. Kalau dia marah,
kita buatkan teh manis. Bilang nih jangan banyak ambeknya biar lebih kuat nih kasih teh manis. Di samping teh manisnya taruh duit 2 juta rupiah insya Allah. Ya pasti bahagia kalau begitu Ustadz. Barakallah, jazakallah khair. Ustadz kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Pelajaran yang penting nih buat rumah tangga ya, ini juga pesan dari ibu saya. Kalau apa-apa tuh silang. Jadi suami saya kasihnya ke ibu saya kasihnya ke mertua saya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Insya Allah bisa dipraktekkan ya jamaah yang ada di rumah. Nah sekarang kita langsung mau masuk lagi nih jamaah ke segmen Curhat Dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Angkat tangannya, semangat. Gantian deh sebelah sini ya. Wah ini yang paling semangat nih Ibu, silahkan. Boleh turun ke bawah Ibu. Siapa namanya, dari mana? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emi KCRP Mbak. Ya. Dari Majelis Taklim Nurul Iman Muratara. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Apa yang mau dicurhatin apa? Begini Mbak, saya ini seorang ibu dengan 4 orang anak. Enak banget, Usia pernikahan saya sudah 17 tahun. Alhamdulillah. Yang saya mau pertanyakan, dari awal pertemuan saya dengan suami, saya orang mertua saya dua-duanya sudah meninggal. Subhanallah. Ya, dari pertama bertemu suami, kenal dengan suami itu sudah meninggal dua-duanya. Jadi kan menurut Islam itu kan, menurut agama Islam itu surga itu ada di telapak kaki orang tua. Nah, bagaimana cara saya mencari surga tetapi mertua saya sudah tidak ada, Mbak, begitu. Terima kasih. Masya Allah, Ustadz Bani boleh, Ustadz Syam boleh. Kalau di orang-orang mungkin kebanyakan ada aja subhanallah afwan yang ribut sama mertua. Ibu Nani, Ibu Emi ini justru pengen punya mertua tapi udah nggak ada Ustadz Syam. Gimana Ustadz Syam? Bagaimana cara berbakti atau mendapatkan surga dari orang tua yang sudah berbeda alam, sudah berada di alam barzakh. Maka tiada yang memungkiri bahwa salah satu pintu surga yang paling dekat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah melalui orang tua. Sehingga kalau orang tua sudah tiada ya hilanglah salah satu pintu surganya. Tapi apakah itu adalah berarti sang anak sudah tidak berbakti? Oh tentu saja tidak. Inna abarral birra ayyasilar rajul ala wuddi abihi. Sesungguhnya berbaktinya seorang anak yang paling berbakti itu diantara unggulannya berbaktinya seorang anak kepada orang tua itu adalah menyambung daripada silaturahim kepada yang disenangi oleh orang tuanya. Walaupun orang tuanya sudah wafat. Berarti ibu sekarang tidak punya mertua tapi punya ipar. Ada ipar? Ada 2. Kira-kira seandainya ibu berbuat baik kepada iparnya, seneng gak mertua? Pasti. Pasti seneng. Ibu tidak pernah kenal sama mertua. Tapi ibu punya ipar. Kalau ibu berbuat baik sama ipar itu sudah menyenangkan mertua. Nah, itu sudah menyenangkan. Kira-kira mertua ibu almarhumah ini punya saudara gak mereka? Punya. Punya, pamannya atau tantenya suami. Maka ibu sambung dengan paman dan tantenya suami. Kalau ada yang agak susah, bantuin secara materi. Ada yang lagi acara, ibu hadir acaranya. Memenuhi undangannya. Itu membahagiakan orang yang sudah wafat. Nabi SAW sampaikan untuk menyambung. Ada juga orang kalau sudah wafat orang tuanya, mudik nggak tahun ini? Alhamdulillah saya sudah tidak mudik lagi Ustaz. Kenapa? Orang tua dua-duanya sudah tiada. Padahal ada pamanmu loh di kampung. Ada sepupumu di kampung. Itu adalah menyambung dengan menyambungnya dia. Itu menyambung dengan orang yang sudah wafat tadi. Jadi ibu jangan khawatir, memang pintu surganya sudah diambil sama Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada di antara penyambung-penyambungnya, yaitu ipar, yaitu pamannya suami ada tantenya suami, atau kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh mertua, sampaikan kepada suami, Mas sambung itu. Contoh misalnya dulu bapakmu waktu dia masih hidup, apa kebaikan yang sering dilakukan? Sholat berjamaah ke masjid. Mas ayo sholat berjamaah ke masjid. Nah sampaikan kepada suami untuk tetap sholat berjamaah. Dilanjutin kebaikannya. Apa dulu kebaikannya? Oh bapak dulu waktu masih hidup. Kalau kamu kenal wahai istriku. Dulu bapakku itu rajin sekali bantu orang susah. Maka mas kalau kamu mau bahagiakan bapakmu. Aku juga pengen bahagiakan bapak mertuaku. Tapi saya tidak sempat. Maka bantuin orang susah.
Kenapa? Menyambung kebaikannya itu yang paling diharapkan oleh orang yang sudah wafat. Itu cara berbaktinya anak, di antara unggulannya cara berbakti. Jadi tidak usah khawatir bagi anak-anak yang sudah tidak punya mertua ataupun orang tua, masih ada cara dan masih banyak cara untuk membahagiakan mereka. Karena kita yakin salah satu pintu surga yakni melalui orang tua. Masya Allah. Jadi Allahu misalkan ta'ala alam. almarhum-almarhumah ini punya satu kiai yang emang hubungannya baik, kita lanjutin terus Lanjutin silaturahminya silaturahminya. dengan Pak Kiai ini Betul, gitu ya, Masya Allah. dengan yayasan atau apapun itu. Baik, Ustadz Terima Bani kasih, Ustadz. boleh tolong ditambahkan Ustadz Bani, gimana nih caranya supaya kita bisa tetap punya hubungan yang baik sama mertua walaupun sudah nggak ada? Ya, Rasul pernah ditanya juga oleh salah seorang dari Bani Salamah dalam riwayat Imam Tirmidzi. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah as-salatu lahuma wal istighfaru lahuma wa infazu ahdihima. Yaitu doakan untuk mereka, kedua orang tua yang sudah meninggal. Ya. Mohon maaf Ibu, kata Imam Qurtubi itu orang tua yang sudah meninggal, baik orang tua kita ataupun mertua, itu Allah kasih kesempatan bisa monitoring kita yang masih hidup. Boleh Ibu sampaikan, ada nggak yang perlu disampaikan kepada mertua? Di sini orang tua kita sudah meninggal, tapi Allah insya Allah berikan kesempatan bisa melihat kita. Buat Ibu Sri Endang Yuniarti yang ada di surga. Terima kasih telah menitipkan Dimas Holik Anapi kepada saya. Terima kasih telah memberikan 4 anak yang sangat saya sayangi. Terima kasih untuk Subianto bin Abdurrahman. Terima kasih untuk mama saya, ibunda saya Hasibah binti Abdurrahman. Terima kasih semuanya. Masya Allah. Ini kelebihan Bu Emi ya? Iya Bu Emi betul. Kalau kita yang lain orang tua masih ada, mertua masih ada, kemungkinan konflik besar. Betul. Ini Allah hilangkan. Gak ada Ibu konflik. Gak ada bikin hatinya gondok, gak ada berantem, gak ada bertengkar, gak ada berselisih pendapat. Ini kesempatan yang mulia luar biasa. Maka jangan pernah berhenti mendoakan. Ajak suami, Mas ayo kita sempatkan datang ke pusaranya. Kita doakan di sana. Ya, kita kirimkan Al-Fatihah dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Wal istighfar lahuma, mohonkan ampun setiap hari. Ya. Ajak anak-anak kita, cucu-cucunya itu bawa ke sana. Nih, disinilah kakekmu, di sini nenekmu. Agar mereka mengenal, meskipun mereka tidak pernah bertemu, tapi mereka tahu disinilah pusaranya, sehingga mereka ikut mendoakan. Insya Allah kita melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik. Kebaikan dan kesolehan anak-anak itu akan terus ditransfer ke orang tuanya. Dan juga ke kakek buyutnya. Yang itu adalah mertua kita, Masya Allah ya. Ibu, kita semua yang sudah kehilangan orang tua, jangan pernah berhenti untuk terus berbuat baik. Karena kebaikan yang kita lakukan, itu akan menjadi tabungan juga buat mereka. Akan menjadi kebaikan yang Allah sampaikan kepada mereka. Dan yang berikutnya, wa infadu ahdihima. Mungkin selama hidup, ada keinginan yang belum sempat terkabulkan, tanya. Mas dulu Bapak Ibu ada nggak keinginan yang belum tersampaikan? Mau berangkat ke Tanah Suci. Kalau ada rezeki, kita berangkat ke Tanah Suci, kita badalkan umroh di sana. Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah. Alamin. Apalagi tanya semuanya. Apalagi misalnya berkurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Sedekah untuk orang tua yang sudah meninggal. Masya Allah. Maka itu bisa kita lakukan. Insya Allah itu adalah bagian dari bakti dan ketaatan kita kepada mereka. Insya Allah ya. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah membiarkan pahala itu terputus hanya sampai di kita, tapi juga sampai kepada mereka. Ya, mereka yang telah melahirkan suami ibu dan suami ibu inilah yang telah mendidik ibu dan melahirkan anak-anak ini, maka itu semua menjadi kebaikan-kebaikan yang terus akan mengalir kepada mereka, insya Allah. Tapi pengen nanya sama Ibu, Iya, jadi iya. dari 4 orang tua ini kan berarti suami tua yatim piatu. Iya Ustaz. Kalau Ibu? Ibu saya sudah meninggal 1 tahun yang lalu Ustaz. Almarhumah. Iya. Nah, terus? Ayah saya masih ada. Maka yang tersisa ini jangan disia-siakan. Iya, Ustaz. Jangan sampai kita salah juga nih. Fokus kepada yang sudah tiada, yang ada disia-siakan. Maka sekarang utamakan yang masih ada ini. Iya, Ustaz. Baktinya ditambah lagi kepada yang masih ada. Oh, boleh peluk dong Ibu, Oh, ya Masya Allah, Allah. saya terharu banget. Orang-orang pada, mungkin ada konflik sama orang tua. Kalau ibu pengen nyari orang tua malahan ya, sampai nangis-nangis kayak gini. Ini pasti suaminya baik nih ya kan, karena bisa bikin istrinya cinta sama mertuanya. Ada yang mau disampaikan gak ke suaminya? Untuk suami saya, Dimas Holik Hanapi, I love you Pak. Masya Allah. Jamaah, di sini kita masih akan lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita dengan tema sayang bantu aku berbakti ya pada ibuku. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah,
Alhamdulillah.